Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahada Mufidah dari kelas 3I14 dengan NPM 514201508. Saya di sini ingin menjelaskan secara ringkas tentang manual book dari praktikum interaksi manusia dan komputer yang saya buat. Pada manual book yang saya buat untuk melengkapi sebagian syarat dari praktikum interaksi manusia dan komputer, yaitu dengan aplikasi tiket kapal versi 1.0. Penjelasan aplikasi tiket kapal. Di era modern ini, di mana hampir semua orang menggunakan sesuatu yang mudah dan cepat, maka hampir semua aspek kegiatan manusia diatur menggunakan sistem yang otomatis. Termasuk dalam kebutuhan transportasi, semua orang menggunakan baik transportasi darat, udara, ataupun laut. Maka dari itu, saya di sini membuat manual book pada aplikasi tiket kapal versi 1.0 yang merupakan aplikasi pembelian tiket untuk membantu para pengguna Android. Aplikasi tiket kapal merupakan sebuah aplikasi mobile yang menyediakan pemesanan tiket kapal online untuk memudahkan pembeli dalam memesan tiket. Pada aplikasi ini tidak hanya terdapat pemesanan tiket kapal, melainkan ada tiket pesawat, kereta, hotel, bus, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya aplikasi tiket kapal, masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket fisik di pelabuhan untuk membeli tiket kapal. Pembelian tiket kapal kini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi tiket kapal. Pemesanan tiket bisa melalui Pelni ataupun kapal feri. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode User Created Design atau UCD. Metode ini merupakan metode yang menetapkan user sebagai pusat dari perancangan sistem. Selanjutnya ada bagian sitemap, yaitu mengenai informasi yang berisi susunan dari struktur navigasi pada aplikasi tiket kapal. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Dimulai dari beranda, setelah itu di beranda kita login terlebih dahulu, lalu bisa memesan tiket kapalnya. Selanjutnya melakukan pembayaran dan mengecek jadwal tiket yang sudah kita pesan sebelumnya. Pada bagian User Requirements dengan metode FGD dengan narasumber yang telah ditentukan ada 3 tahap, yaitu persona, card sorting, dan user journey. Persona dilakukan dengan wawancara pada pengguna aplikasi tiket kapal dari narasumber yang merupakan seorang asisten lab bernama Putra Muhammad Ferdiansyah. Bisa dilihat pada gambar. Di sini terdapat biodata dari responden, yaitu Putra Muhammad Ferdiansyah, usia 22 tahun, profesi atau status pekerjaan asisten lab. Selanjutnya ada behavior, yaitu pengalaman pengguna menggunakan aplikasinya. Yaitu saya menggunakan aplikasi ini untuk memesan tiket kapal. Selain memesan tiket kapal, di aplikasi ini juga bisa memesan tiket pesawat, kereta api, bus, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi tiket kapal ini keren menurut saya, dan saya juga senang menggunakan aplikasi ini karena ada fitur yang sangat membantu untuk mengingatkan tiket kita sudah terbooking atau belum. Pada aplikasi ini juga terdapat promo. Selanjutnya ada pain point, yaitu berisikan masalah dan kesulitan pengguna pada aplikasi. Icon pada aplikasi kecil, sulit untuk dilihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Logo pada aplikasi tiket kapal ini kurang nyambung dengan fungsi dari aplikasi karena terdapat tiket lain selain dari tiket kapal. Tombol pada bagian garis kiri atas kurang berguna yang berisi panduan penting dan privasi polisi. Bagian panduan cek jadwal dipindahkan di atas pada bagian homepage karena penting. Terus ada needs and goals, yaitu kebutuhan dan harapan pengguna terhadap aplikasi. Saya berharap ketika saya memesan tiket tidak ada kendala dan informasi lengkap. Bagian panduan cek jadwal alangkah baiknya dibuat di atas saja, supaya pengguna baru langsung tahu kegunaannya, dan tidak perlu dimunculkan secara berulang. Logo pada aplikasi ini diganti agar orang mengetahui bahwa isi aplikasi ini tidak hanya tiket kapal, karena first impression pada logo aplikasi itu penting. Icon pada aplikasi ukurannya dibesarkan agar orang lebih mudah melihatnya. Card sorting dengan menentukan item produk atau fitur yang lebih diutamakan atau yang menjadi fokus utama pada bagian awal. Terdapat ada penerbangan, kelas penerbangan, kereta api, hotel, pelni, kapal feri, bus travel, bus akap,
PLN, GoPay, isi pulsa, transfer uang, tiket bioskop, kirim paket, panduan penting dan privasi polisi, dan cek jadwal tiket. Sedangkan keadaan akhir setelah disesuaikan yaitu ada Pelni, kapal feri, GoPay, dan cek jadwal tiket. User Journey. Tahap ini merupakan bagian akhir dari User Requirements, yaitu membuat map visualisasi dari proses yang dilalui oleh pengguna untuk mencapai tujuan. Bisa dilihat pada gambar. Username Putra Muhammad Ferdiansyah. Job atau status asisten lab. Storyboard, saya pergi berlibur keluar pulau menggunakan aplikasi tiket kapal karena memudahkan saya dalam memesan tiket. Step yang pertama yaitu menu utama. Needs-nya, saya ingin menggunakan fitur tiket kapal pada aplikasi tiket kapal. Touchpoint-nya, saya membuka aplikasi dan muncul homepage dari aplikasinya. Pain points-nya, tampilan icon menu utama dari aplikasi ini terlalu kecil. Terus, step kedua ada login atau daftar. Needs-nya, saya ingin memesan tiket, harus login dan daftar terlebih dahulu. Touchpoint-nya, saya membuka aplikasi, pilih menu masuk atau daftar, jika login dengan memasukkan username dan password, sedangkan jika ingin daftar memasukkan email. Pain point-nya tidak ada. Terus step yang ketiga ada memesan tiket. Saya ingin memesan tiket kapal dengan memilih icon Pelni atau kapal feri, yaitu needs-nya. Sedangkan touchpoint-nya, saya membuka aplikasi, pilih menu tiket kapal, lalu memilih kota asal, kota tujuan, tanggal berangkat, dan kelompok usia. Pain point-nya tidak ada. Terus step keempat, cek jadwal tiket. Needs-nya, saya ingin mengecek jadwal tiket yang sudah dipesan. Touchpoint-nya, saya membuka aplikasi, pilih icon garis 3 pada pojok atas, lalu pilih icon keranjang untuk melihat riwayat pesanan, atau bisa juga pada cek jadwal tiket. Pain point-nya, cek jadwal tiket seharusnya diletakkan di atas bagian homepage supaya pengguna baru langsung tahu kegunaannya, dan tidak perlu dimunculkan secara berulang. Selanjutnya bagian user flow, ada dua kasus, yaitu pada tiket kapal feri dan GoPay. Pada gambar user flow tiket kapal feri yang bermula dari beranda, setelah itu ke bagian kapal feri. Di sana kita bisa pesan tiket kapal, lalu setelah selesai kita bisa melihat bukti dari pemesanan tiket yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan pada gambar user flow GoPay yang bermula dari beranda, setelah itu ke bagian GoPay, di sana kita bisa memilih pembayaran menggunakan e-wallet atau e-money. Lalu setelah selesai bayar, kita cek status dari pembayaran sebelumnya. Pada bagian wireframe, markup, dan prototype, saya menggunakan Figma. Bisa kita lihat langsung pada link yang tertera di sini. Kita klik link Figma-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu terdapat wireframe, markup, dan prototype. Pada bagian wireframe, yang merupakan blueprint dari sebuah arsitektur, konsep wireframe hanya bertujuan untuk menyampaikan susunan layout, navigasi, struktur, dan organisasi konten. Biasanya pada wireframe hanya bergambar hitam putih saja. Pada wireframe biasanya belum ada terdapat logo, icon, ataupun warna. Selanjutnya, ada bagian markup, yaitu konsep yang lebih dalam untuk menyampaikan berbagai aspek desain visual seperti gambar, warna, dan tipografi. Pada bagian markup, gambar yang diberikan lebih detail dan terperinci. Pada markup ini, sudah ada logo, icon, dan warna. Dan yang terakhir, terdapat prototype, yang merupakan konsep clickable yang dapat merespon berbagai perintah. Kita bisa lihat alur dari prototipenya, dan kita bisa jalankan juga. Lalu kita jalankan prototipenya. Awalnya akan muncul logo dari tiket kapal dan masuk ke bagian homepage. Nah, pada bagian homepage ini kita bisa memesan tiket melalui Pelni, kapal feri, dan bisa melakukan transaksi pembayaran melalui GoPay. Nah, pada bagian pemesanan tiket saya mengambil kapal feri. Kita klik kapal feri dan maka akan tampil
tampilan seperti ini. Lalu kita memilih kota asal, kita memilih Merak. Untuk kota tujuan Bekauheni, dan memilih tanggal pada tanggal 3 November. Habis itu jenis layanannya yaitu penumpang. Untuk bagian dewasa, kita pilih 2 orang dewasa dan 1 anak. Kita klik cari tiket, maka akan tampil bukti pemesanan tiketnya. Lalu kita bisa kembali lagi ke bagian homepage. Dengan klik icon dari logonya, kita bisa pesan ulang lagi kapal ferinya dan pilih kota asal, Merak, dan kota tujuan Bekauheni. Kita pilih tanggal pergi 3. Nah, di sini kita bisa membeli tiket untuk pulang pergi. Kita tinggal klik icon ini, maka akan muncul tanggal pulangnya. Nah, kita pilih tanggal pulangnya itu tanggal 9. Selanjutnya ada jenis layanannya, kita pilih kendaraan mobil atau sedan. Pada bagian penumpang orang dewasa, kita pilih 2 orang dewasa dan 0 anak. Kita klik cari tiket, maka akan muncul bukti pembelian tiketnya. Di sini ada untuk tiket pergi dan tiket pulang. Selanjutnya kita kembali ke homepage, kita klik dari logo aplikasinya, lalu kita klik bagian GoPay-nya. Nah, di GoPay ini akan tampil seperti ini. Terdapat bagian e-wallet, e-money, cek status, dan laporan. Pada e-wallet ini kita bisa pilih layanannya. Misalkan GoPay Customer, kita masukkan nomor HP dan nominal top up. Selanjutnya kita klik lanjutkan, maka akan tampil bukti dari transaksi e-walletnya. Selanjutnya kita ke bagian e-money. Pada bagian e-money kita pilih layanannya, yaitu e-money mandiri. Kita masukkan nomor kartu, nominal top up. Selanjutnya kita juga bisa mengecek status dari transaksi e-wallet dan e-money. Dan pada bagian laporan kita bisa melihat bukti dari transaksinya. Selanjutnya ada usability testing, yaitu untuk mengukur tingkat usability pada aplikasi tiket kapal ini. Berikut hasil dari usability testing yang dilakukan terhadap 3 responden, yaitu ada narasumber pertama Graciela, narasumber kedua Natasha, dan narasumber ketiga Ferry. Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan lampiran usability testing pada Graciela 77,5 dengan grade B. Yang kedua ada Natasha 62,5 dengan grade D. Yang ketiga Ferry 82,5 dengan grade A. Maka nilai akhir rata-rata SUS yaitu jumlah dari Graciela, Natasha, dan Ferry lalu dibagi 3 dan hasilnya adalah 74,16. Maka yang didapat grade SUS-nya adalah B. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.